Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarjana Desa. Kali ini kita akan membahas tentang air radiator ya yang selalu habis ya. Di Vario 125 kode KZR ya ini ya. Nah, air radiator itu selalu habisnya di penampungan sini ya. Nah, di penampungan sini selalu habis. Seminggu sudah habis lagi dia. Tapi kalau yang di sini aman. Di sini aman ya. Tidak kehabisan kalau yang di sini, tapi yang di sini habis ini ya. Nah, langkahnya kita harus ngurut semuanya ya. Kita harus ngurut dari sistem selang ini nih. Selang-selang ini kita urut, kita cek semuanya apakah ada kebocoran atau rembes sedikit gitu ya. Dan setelah kita urut dari sini, kita juga cek dari termostat sini. Kita cek termostat, terus kita cek juga water pump ini nih, water pump ininya kita cek juga ya. Kalau misalkan biasanya kekurangan air radiator itu bisa juga air radiator ini masuk ke mesin, ke area oli, atau bisa juga masuk ke pembakaran blockhead ini. Biasanya ada kebocoran ya di blockhead sini nih, ada kebocoran nih. Ini blockhead sini, gasketnya sini, packingnya ini bocor di sini biasanya ya. Jadi air radiator masuk ke pembakaran ya. Dan juga biasanya bisa juga karena dari sini juga nih. Jadi ininya ada rembesan biasa di sini, di sekitaran sini udah korosi lah ya, korosi karatan gitu. Di sini juga sama, biasanya ada korosi, makanya kita cek satu persatu. Jadi kita tidak bisa memvonis langsung, wah ini harus ganti water pump, ini harus ganti ini juga nih termostat gitu. Kita gak bisa memvonis seperti itu ya. Karena misalkan kita langsung vonis barang-barang yang ini harganya lumayan ya. Harganya itu ya lumayan ini kalau orinya ya. Kalau KW ya KW nya juga termostat 200 itu KW, tapi agak bakal bertahan lama. Ini juga sama, water pumpnya juga sama ini ya, harganya juga lumayan ini ya. Makanya nanti kita urut, oke, kita urut semuanya satu persatu dari mana ininya kerusakannya, baru bisa kita memvonis, oke. Nah, cara ngecek kalau packing head ini bocor gimana? Bocor nih, misalkan packing head ini bocor, gimana cara ngeceknya? Biasanya kalau pas di start awal itu, pas di starter atau di engkol, susah itu ya, dia susah hidup. Pertama susah hidup, dan yang kedua di sini dia berusah, di sini bergelembung, di sini ya bergelembung. Dia pasti starter langsung dia keluar angin di sini nih, dari sini keluar angin nih, ada gelembungnya di sini ya, ada gelembungnya, nggak berhenti gelembungnya itu ya. Nah, berarti bisa dipastikan air radiator masuk ke pembakaran ya. Nah, kalau sudah air radiator ini masuk ke pembakaran, bagaimana caranya? Ya caranya buka di sininya. Buka di sininya. Kita ganti packingnya di sini. Packing yang ini kita ganti. Nah, di sini juga kita bubut dulu ya. Kalau nggak dibubut, pakai hamplas sama kaca, digosok ya, digosok ininya nih, biar rata. Soalnya kalau misalkan nggak digosok atau nggak dibubut, ya percuma. Angin masih ada di sini karena melengkung ininya. Blok ininya melengkung ya. Nggak apa sih namanya, nggak lurus lah gitu ya di blok ininya. Nah, kita coba lihat ya, kita nyalain ya. Nah, di sini aman ya, tidak ada gelembung udara di sini ya. Nah, tapi misalkan nanti udah lama ada gelembung dikit, maksudnya nggak terlalu sering gitu ya, dikit, ada beberapa lah gitu. Nah, itu wajar, itu normal ya, karena sirkulasi termostat sedang bekerja, itu sudah mulai bekerja. Kan termostat bekerja di saat suhu 80 atau 95 derajat, dia sudah bekerja, termostat sudah membuka dikit-dikit ya, tidak langsung membuka lebar, tapi dia membukanya dikit-dikit dulu baru membuka full. Nah, di situ berarti sirkulasi
sirkulasi termostat sudah bekerja di situ, makanya ada gelembung dikit pun wajar. Tapi misalkan pas di start atau di engkol di sini udah keluar gelembung, nah berarti bisa dipastikan packing head ini bocor. Nah, air radiator masuk ke packing head ini, makanya air radiator bisa cepat habis ya. Tapi kalau motor ini aman ya, motor ini aman. Nah, langkah selanjutnya kita cek juga dari termostat ini ya. Kita matiin dulu ya biar kedengaran. Kita cek juga dari termostatnya juga ya. Kalau termostat ini sudah rusak atau tidak bekerja, biasanya pas kita nyalain motor sekitar 5 atau 10 menit lah ya. Kalau yang ini panas, yang ini selang ini enggak panas ya. Nah, selang bawah ini enggak panas, tapi yang ini panas ya. Ini panas, ini masih dingin gitu ya. Ini masih adem dia. Nah, kemungkinan besar termostat ini sudah tidak bekerja ya. Termostat yang ini nih ya. Tapi misalkan ini udah 5 atau 10 menit ini panas dan ini mulai hangat, nah termostat ini masih bagus itu ya, sudah mulai bekerja. Nah, lama kelamaan ini panas, ini pun panas nih ya, selang bawah juga panas nih, karena kan si termostat itu bekerjanya katupnya kecil dulu dia, tidak langsung membuka dia, nggak langsung membuka lebar ya, tapi kecil dulu baru membuka lebar. Nah, sirkulasi termostat ini masih bagus berarti ya. Dan misalkan ini udah bermasalah, ini harganya pun lumayan ya termostat ini ya. Biasanya orang-orang itu di bypass ininya, termostat ini di bypass. Jadi jalur itu ngebuka terus ya, ngebuka terus jalur ini ya, termostat ini. Termostat ini bekerja terus karena harganya lumayan, ini harganya di atas 300 kalau yang ori ya. Kalau yang di bawah 300 ya pastikan KW juga ya. Soalnya kalau KW sayang juga ini. Paling bertahan berapa lama doang ini, nanti ganti lagi ya. Dan kalau air radiator ini habis kan biasanya water pump juga bisa jadi permasalahan ya. Nah, water pump ini biasanya misalkan rusak, ciri-cirinya itu air radiator masuk nih, sealnya misalkan rusak, air radiator masuk ke ruang oli. Biasanya pas ganti oli itu oli berubah menjadi berwarna kopi susu gitu, kental dia jadi kopi susu ya. Tapi misalkan sealnya bagus tapi ininya bocor, itu biasanya di lubang sini nih, sekitaran sini ya. Nah, kita cek juga nanti di sekitaran sini, biasanya rembes di sini nih. Walaupun gak ke ruang oli, tapi di sini nih bisa rembes juga nih. Karena di sini kan ada ruang pembuangan, di sini ada titik kecil ya, lubang kecil buat pembuang radiator. Kalau suatu saat ini bermasalah, si water pump ini bermasalah, radiator tidak masuk oli tapi langsung keluar dulu ya. Nah, kalau itu masih aman lah, masih hitungannya enggak langsung ke oli, itu masih aman. Tapi kalau udah masuk oli ya mau nggak mau harus turun mesin semua ini motor ya. Nah, tapi yang di sini itu bagus semuanya ya, gak ada kerusakan. Dari selang ini gak ada kebocoran, terus dari sini termostat gak ada kerusakan, dari water pump juga gak ada kerusakan juga, dan di sini juga di radiator ini tidak ada kebocoran ya. Di samping sini dan sininya bawah gak ada kebocoran. Ternyata yang jadi permasalahannya itu tutupnya ini ya, tutup ini. Nah, walaupun karetnya ini masih bagus lah ya, masih sejajar dengan karet ini, masih sejajar dengan ini, lingkarannya masih bagus, tapi pas udah panas dia keluar air di sini nih, di lubang sini nih. Nah, ada rembesan dia, rembes di sini nih ya, kelihatan nggak? Nih ada lubangnya nih. Nah, ada lubang nih yang R ini nih. Ada lubang mana, bentar ya. Nah, ini ada lubang nih. Nanti kita ini dulu ya. Mana ya? Ini nih. Di sini ada lubang itu. Di sini ada lubang. Dan di sini juga ada lubang nih. Di sini ada lubang nih. Lubangnya kecil ya. Kecil. Nah, pas panas, ini motor sudah panas, air radiator keluarnya dari sini nih. Lepek dia di sini nih. Keluarnya dari sini, nguap dia. Nah, kan udah panas itu nguap dia ya.
udah nguap. Nah di sini ternyata kerusakannya ditutup ini ya. Makanya misalkan memponis tidak bisa langsung memponis, jangan memponis langsung wah ini harus ganti termostatnya, apalagi ininya water pumpnya. Harga kedua ini lumayan mahal ini ya, kalau ori ini lumayan mahal ya. Makanya kita harus ngurut dulu satu persatu dari mana gitu. Nah kalau sudah ketahuan seperti ini kan gampang, kita menghemat juga ini ya. Harganya ori sekitar 45 ini ori ya, 45.000 ini orinya ya. Nah kalau mau beli tutup ini usahakan kalau buat vario 0,9 barnya di sini ya, 0,9 bar ini. Jangan asal beli ya, jangan yang beli 11 bar, jangan ya. Karena kalau misalkan semakin gede barnya, maka pas ini sudah mulai panas, radiator ini sudah mulai panas, si klep ini lama untuk ngebukanya, untuk karena ini lama kalau 11 bar ya. Nah, ini kan ngeper tuh, ini bakal lama ini ya, tutupnya bakal lama. Nah, pastikan beli yang sesuai juga ya, yang 9 bar juga, dan pastikan juga yang ori ya, jangan beli yang KW ya. Soalnya sayang ini kayak gini hal sepele, tapi kayak gini misalkan kita lagi jarak jauh dan air radiator ini habis, akibatnya overheat ini motor. Kalau udah overheat kita harus turun mesin semua. Pasti di sini melengkung, di sini klep melengkung, dan ini juga melengkung, packing ini, bloket ini juga pada melengkung semua ya. Nah misalkan udah kayak gitu, jangan dibiarkan lama, cek dulu nih. Kalau misalkan air radiator ini seminggu 2 minggu cepat habis, jangan dibiarkan, maksudnya jangan diabaikan itu ya, langsung cek semuanya. Karena misalkan udah telat aja, udah habis semua ini mesin, setelahnya kita harus ngeluarin uang banyak lagi ya. Nah langkah selanjutnya biasanya kan suka ada juga tuh di selang pembuangan ini nih, selang pembuangan air radiator keluar air ya. Di sini nih selang pembuangan yang ini nih, yang dari radiator yang di sini keluar air di sini biasanya ya. Kalau misalkan ini keluar air, tutup juga bisa mempengaruhi, ya, karena dia tutup ini kan sistemnya dia nyedot dan mengeluarkan, dia menghisap ke atas lalu mengeluarkan lagi, yang dari sini dikeluarkan lagi. Jadi ini nanti pas tekanan ini panas, otomatis air radiator ini nambah di sini, terus nanti turun lagi, masuk lagi ke sini, berputar seperti itu ya. Nah makanya misalkan nanti kita ganti, kalau kita nambah air radiator, di sini sudah ada bacaan upper itu batas maksimal ya. Di sini low, misalkan sini udah habis, kita isi sampai sini saja, jangan melebihi dari upper ini ya, bacaan upper ini, jangan dilebihi dari batas maksimal ini. Sebab kenapa? Di sini celah sisa ini fungsinya untuk penguapan. Misalkan kita ngisi full nyampe sini, kita nyampe sini, baru 5 menit atau 10 menit air sudah keluar dari sini, air udah keluar ke sini ya, dari ke pembuangan ini. Makanya sering juga dapat orang gitu ya, air radiator keluar dari pembuangan. Nah padahal masalahnya sepele, biasa dari sini nih terlalu penuh ya, ngisi airnya terlalu penuh, makanya dikasih jarak sampai sini. Nah pas suatu saat kondisi mesin ini panas, radiatornya sudah panas, penguapan sudah mulai, air sudah mulai meningkat di sini. Nah nanti turun lagi, dia masuk lagi ke bawah. Nah itu normal ya, itu normal. Nah kalau misalkan kita full, berarti kan gak ada celah di sini nih, full di sini kita gak ada celah, jadi air itu udah keluar semua. Tahu-tahu habis, tinggal segini, baru 3 hari tinggal segini aja, karena habis keluar semua airnya, sia-sia air radiatornya ya. Makanya jangan terlalu penuh juga ya, jangan terlalu penuh dari batas ini, jangan terlalu bawah juga, usahakan pasal segini sampai batas ini upper gitu ya. Nah jadi kesimpulannya adalah motor ini tutup ininya ya, tutup ini dia udah harus diganti tuh, kelihatan kan lubang ini nih, dia keluar air di sini. Kalau udah panas keluar air dari sini ya, keluar air. Dan di sini juga ada juga nih tuh, di sini lubang juga, di sini keluar air juga, ini angin juga ya. Nah makanya misalkan nanti kalian punya kondisi seperti ini juga, air radiator cepat habis, jangan langsung memponis
wah ini termostatnya ini rusak nih atau terpapnya ini rusak nih, jangan mempunyai seperti itu. Kita cek dulu satu persatu dari selang-selang kayak gini nih, selang-selang kayak gini, pokoknya selang-selang yang berurusan dengan radiator cek juga, takut ada kerembesan karena kan lama kelamaan ini getas, karat-karat kayak gini getas, retak-retak biasanya. Nah, kita cek juga kalau ini aman. Nah, berarti kita cek juga di sekitaran termostat dan water pump, cara yang tadi ya, cara yang saya lakuin tadi. Nah, kalau misalkan ini dirasa sudah aman, dua ini sudah aman, kita panasin juga dan kita cek juga ini nih. Hal sepele pun ini bisa berakibat fatal ya. Cek juga yang ini juga, tutupnya juga ya. Kalau misalkan ini sudah doer nih, karet ini sudah doel, udah melebihi diameter yang bawah ini, biasanya kan ada juga tuh karet ini sudah lebih batas dari sini. Nah, harus diganti juga ya. Kalau enggak banyak karatan, di sini banyak kotoran, harus diganti juga ya. Kalau enggak dibersihkan dulu lah gitu. Bersihkan dulu karatnya gitu, kotorannya. Baru kita pasang lagi ya. Jadi jangan langsung memponis wah ini ininya ini itunya, jangan langsung ponis gitu. Percuma. Anda bakal ngeluarin uang lebih banyak lagi kalau kayak gitu ya. Yang pokok utamanya tidak terpecahkan, yang ada kalian beli barang ini lagi, beli barang itu lagi ya. Nah, sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.